Arming kuring angkara karenan marti siwi. Moksa Raja-Raja Nusantara, Dark Energy dan Dark Matter, hubungannya dengan Moksa. Moksa, ini telah terjadi pada Raja-Raja Nusantara. Moksa, Mokso, disapear, sirna, di sini tidak berarti hilang atau lenyap, tetapi tetap ada dalam area 95% yang belum diketahui, masih eksis di luar materi fisik 5% yang fana ini. Area 95% inilah yang tidak terikat ruang dan waktu. Hilang adalah luluhnya bentuk fisik dari alam keterbatasan menuju alam kesejatian, dari keberadaan di kuadran 5% yang terbatas, masuk ke kuadran 95% yang tidak terbatas dan pasti tidak akan difahami oleh nalar logika bahkan sains yang 5%. Ini adalah berupaya menjelaskan fenomena tentang moksa berdasar telah sains yang sederhana yang difahami umum. Dan pasti tidak sempurna, karena kemampuan sains saat ini baru di level 1 yang mencoba menjelaskan fakta yang dianggap fenomenal, yaitu sains yang sudah berada di level 10, yang telah dicapai leluhur kita bangsa Nusantara Indonesia. Mari kita simak sebuah survei 2011, survei galaksi Wiggle Z pada lebih dari 200.000 galaksi, memberikan bukti lebih lanjut terhadap keberadaan energi gelap, meskipun fisika pasti di baliknya masih belum diketahui. Dalam kosmologi fisik dan astronomi, energi gelap, sifat energi gelap lebih bersifat hipotetis daripada materi gelap dan banyak hal tentang sifat energi gelap tetap menjadi masalah spekulasi. Adalah bentuk energi yang tidak diketahui yang dihipotesiskan menembus semua ruang, cenderung mempercepat perluasan alam semesta. Bukti utama untuk materi gelap adalah bahwa perhitungan menunjukkan banyak galaksi akan keluar terpisah dari kelompoknya, jika mereka tidak mengandung sejumlah besar materi yang tidak terlihat. Materi gelap mengacu pada fakta bahwa ia tidak tampak berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik yang dapat diamati, seperti cahaya. Dengan demikian tidak terlihat atau gelap dark ke seluruh spektrum elektromagnetik, membuatnya sangat sulit dideteksi menggunakan peralatan astronomi biasa. Materi gelap adalah bentuk teori materi yang diyakini sekitar 80% materi di alam semesta dan sekitar seperempat dari kepadatan energi totalnya. Materi gelap belum secara langsung diamati, tetapi keberadaannya tersirat dalam berbagai pengamatan astrofisika, termasuk efek gravitasi yang tidak dapat dijelaskan kecuali ada materi yang lebih dari yang dapat dilihat. Berdasar pembagian kuadran bagian, distribusi energi adalah, dark energy 69%, dark matter 26%, normal matter 5%. Pengertian, dark, adalah, gelap, sesuatu yang belum diketahui sains saat ini yaitu 95%. Dan yang sudah diketahui disebut oleh sains saat ini dengan normal matter, baru diketahui hanya 5%. Sisanya 95% diyakini adanya tapi belum diketahui sains. Ini akibat dari sains yang baru dianggap sains jika berupa bahani atau materi. Disinilah letak kebuntuannya. Artinya pengetahuan 5% ingin mengungkap rahasia yang 95%. 5% materi adalah ruang dan waktu yang menurut Einstein adalah relatif. Artinya tidak pasti dan sangat tidak pasti dan bukan yang sebenarnya, kadang disebut dengan fana, inilah jagat raya seisinya. Jadi yang tidak relatif adalah 95% ini adalah tidak fana, pasti, tetap ada abadi bisa disebut energi, menurut hukum kekekalan energi Einstein, selama belum kiamat atau kehancuran fisik jagat raya alam semesta ini. Jika kita fahami alam raya, juga, tubuh fisik, manusia yang 5% kita ini. Di dalam tubuh manusia ada 95% sesuatu di tubuh ini yang sains saat ini pun belum dapat mengungkapnya, mungkin ini yang disebut, ruh, atau atman, yang kadang filosof sebut untuk manusia adalah, makhluk spiritual yang terkurung dalam tubuh bernama manusia. Makhluk spiritual, yang ada pada manusia ini yang mampu berhubungan dengan sesuatu yang tidak terbatas, unlimited. Sesuatu yang tanpa batas dan tapi mutlak keberadaannya. Dalam kacamata sains saat ini disebut 95% yang tidak difahami, dan berkehendak atas atau kepada makhluk yang diciptakannya. Sesuatu 95% itulah yang mempunyai kehendak yang hanya ditujukan kepada makhluk bernama manusia, disampaikan via yang disebut Atman. Yang difahami sebagai kehendak, sains menyebutnya energi,
yang membuat kita hidup tidak mati walau tubuh fisik materi 5% ini rusak atau fana. Bagaimana sains membaca terhadap manusia atau sesuatu objek yang bisa hilang, disapear sirna moksa atau mukso. Mari kita cermati. Dalam hukum alam telah diketahui adanya materi dan antimateri. Jika materi dan antimateri ini bertemu maka yang terjadi adalah saling meniadakan. Inilah prinsip dasar sains. Dalam ajaran asli Indonesia disebut mukso ngahiang atau moksa. Mukso disapear sirna di sini tidak berarti hilang atau lenyap, tetapi tetap ada dalam area 95% yang belum diketahui. Masih eksis di luar materi fisik 5% yang fana ini. Area 95% inilah yang tidak terikat ruang dan waktu. Hilang adalah luluhnya bentuk fisik dari alam keterbatasan menuju alam kesejatian, dari keberadaan di kuadran 5% yang terbatas, masuk ke kuadran 95% yang tidak terbatas dan pasti tidak akan difahami oleh nalar logika bahkan sains yang 5%. Teknik kontemplasi spiritual untuk itu, leluhur nenek moyang kita telah mempelajarinya dan telah mampu melakukannya. Prosesi spiritual ini ditampilkan di stupa monumen agung yang bernama Vawana Cakapala, dalam bentuk arca manusia duduk bersila juga relief di situs yang saat ini bernama Borobudur. Ini bukan patung dan biografi tokoh agung luhur putra raja yang terlahir di Nepal, tapi beliau mengikuti dan mengembangkannya di India. Moksartam Jagaditaya Kaiti Dharma. Artinya, moksa adalah bersatunya Atman dengan Brahman dan Dharma, bertujuan untuk mencapai kebahagiaan rohani dan kesejahteraan hidup jasmani. Inilah falsafah dasar utama nenek moyang kita terdahulu. Ini bukan dari India. Moksartam Jagaditaya, kebahagiaan dunia akhirat. Sains membaca terhadap manusia atau sesuatu objek yang bisa hilang, disapear sirna moksa atau mukso. Dalam hukum alam telah diketahui adanya materi dan antimateri. Jika materi dan antimateri ini bertemu maka yang terjadi adalah saling meniadakan. Inilah prinsip dasar sains. Bagian terkecil dari sel manusia adalah mitokondria, yaitu organel tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel makhluk hidup. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik energi sel yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Mitokondria banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP jumlah banyak, misalnya sel otot jantung, hati. ATP adalah nukleosida trifosfat yang mengandung adenosina yang mengeluarkan energi bebas ketika ikatan fosfatnya dihidrolisis. Energi ini digunakan untuk menggerakkan reaksi endergonik yang memerlukan energi dalam sel. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditranspor dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air, H2O. Mitokondria menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat, ATP. Reaktor fusi unsur oksigen dan hidrogen di dalam bagian terkecil tubuh manusia yang bernama mitokondria penghasil energi. Dalam fisika, energi adalah properti fisika dari suatu objek, dapat berpindah melalui interaksi fundamental, yang dapat diubah bentuknya namun tak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, yang dikenal dengan hukum kekekalan energi. Menggunakan energi dari gradien konsentrasi ion hidrogen untuk membuat adenosina trifosfat, ATP. Hidrogen adalah unsur utama dalam mitokondria paling ringan yang mudah terbakar jika ada unsur oksigen. Antimateri dari unsur hidrogen ini adalah antihidrogen, saling meniadakan. Jika bertemu, saling meniadakan di sini tidak hilang atau lenyap, tapi tiada dalam jangkauan yang disebut materi. Yang sebenarnya masuk dalam area yang tidak diketahui manusia atau sains saat ini, dark matter, dark energy 95%. Yang dalam pembagian kuadran universe sains saat ini adalah 5% materi, materi gelap 26%, energi gelap 69%. Moksa kontemplasi ajaran leluhur kita, dharmik original, adalah tapa brata istilah daerah Parahyangan. Jawa menyebut dengan Topo Broto, Bali menyebut Upasana, Iago Tapo, Batagak di Sefarnatvipa, Kamala di Sulawesi, kalau sedang melakukannya disebut Akamala. Falsafah dasar ajaran asli Nusantara, dharmik, berawal dan dipelajari di Sefarnatvipa di antara tokohnya Sanjaya, Sariputra dan Sufarnatvipa Dharmakirti pada tahun 610 SM sampai dengan 520 SM. Inilah lokasi yang didatangi para peziarah Tiongkok yang untuk belajar dari masa Fahuan 337 sampai 422 Masehi hingga masa Ising 671 sampai 695 Masehi.
Falsafah dasar ajaran asli Nusantara, Dharma, Dhamma, tergambar lengkap di Borobudur terekam sempurna di Bali. Keduanya tidak dari India, tapi falsafah yang terekam di keduanya mendasari 3 agama yang lahir dan tumbuh di sana. Moksa, ini telah terjadi pada Raja-Raja Nusantara. By Santo Saba. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah.